Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat Al-Aqsa, dimanapun kalian berada. Pada video kali ini, kita akan menyampaikan ciri-ciri Imam Al-Mahdi untuk mewaspadai para penipu yang mengaku-ngaku Al-Mahdi atau memahdi-mahdikan tokoh tertentu tanpa ilmu. Berikut ini kita ringkaskan ciri-ciri Imam Al-Mahdi berdasarkan hadis dan penjelasan ulama. Siapapun yang ingin melengkapi dalil untuk masing-masing poin, maka lengkapilah di komentar di bawah ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ciri-ciri Al-Mahdi diantaranya. 1. Laki-laki. Artinya, jika perempuan ngaku Al-Mahdi, jelas pendusta. 2. Namanya Muhammad. Nama asli, nama sejak lahir, bukan nama hijrah atau nama-nama yang dibuat mendadak. Bedakan dengan kunyah. Kalau Abu Al-Qasim itu tidak disebut nama, tapi kunyah karena diawali Abu. Al-Bukhari, Al-Ghazi, Al-Amin, dan semisalnya itu juga tidak disebut nama, tapi disebut laqab. Rasulullah SAW itu namanya Muhammad, kunyahnya Abu Al-Qasim, laqabnya Al-Amin. Ingat ya, Al-Mahdi itu namanya Muhammad, bukan kunyah atau laqab. Jadi Abu Ubaidah jelas bukan Al-Mahdi. Abu Ubaidah yang di Palestina jelas bukan Al-Mahdi. Poin ketiga, nama ayahnya Abdullah. Jadi walaupun namanya Muhammad, tapi jika nama ayahnya bukan Abdullah, maka jelas bukan Al-Mahdi. 4. Keturunan Rasulullah, yakni keturunan Fatimah. Jadi Al-Mahdi pasti bersuku Quraisy. Harus dipastikan kepada ulama nasab bahwa darah beliau sah keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ngaku Al-Mahdi, tapi orang Kalimantan, Jawa, Sumatera, Melayu, India, Aceh, dan semisalnya jelas pendusta. Adapun apakah Al-Mahdi keturunan Fatimah dari jalur Al-Hasan ataukah Al-Husain, maka riwayat dalam Sunan Abu Daud menunjukkan bahwa Al-Mahdi nanti dari jalur Al-Hasan. Hanya saja riwayat tersebut diperselisihkan statusnya. Menurut pendapat Albani, statusnya dhaif. Ibnu Katsir terkesan membenarkannya, bahkan menegaskan nama dan nasabnya adalah Muhammad bin Abdullah Al-Alawi Al-Fatimi Al-Hasani. Adapun riwayat yang menyebut Al-Mahdi keturunan Al-Abbas, maka itu riwayat gharib. Adapun riwayat yang menyebut Al-Mahdi keturunan Abdul Muttalib, maka itu riwayat maudhu'. Poin kelima, usianya masih muda. Jadi tidak mungkin Al-Mahdi muncul dalam bentuk kakek-kakek beruban. Dalam riwayat, saat muncul Al-Mahdi disebut-sebut ghulam, al-ghulam. Makna bahasa ghulam adalah anak kecil dengan usia antara masa penyapih sampai 7 tahun. Jika seperti ini makna bahasa ghulam, berarti makna yang dimaksud pastilah bukan makna bahasa hakiki, karena mustahil Al-Mahdi memimpin saat masih anak-anak. Kalau begitu, makna ghulam di sana tentulah makna majasi. Secara majasi, kata Ibnu Asyur, ghulam adalah pemuda antara 10 sampai 20 tahun. Bisa juga dimaknai pemuda dengan usia yang biasanya kuat sekali gejolak menikah. Bisa juga dimaknai pemuda selama belum beruban. Bahkan bisa bermakna kahal, yakni usia 40 sampai 50 tahun. Poin keenam, dahinya lebar. Artinya secara fisik Al-Mahdi itu berdahi lebar, bukan sempit.
Poin ketujuh, hidungnya mancung. Artinya, Al-Mahdi itu berhidung mancung, bukan pesek. Ada riwayat dalam Sunan Abu Daud bahwa Al-Mahdi menyerupai Rasulullah SAW dalam hal akhlak, tapi tidak menyerupai Rasulullah SAW dalam hal bentuk fisik. Tapi riwayat ini didaifkan Albani. Poin ke-8, Allah membuatnya saleh dalam semalam. Artinya, Al-Mahdi itu sebelum muncul, beliau biasa-biasa saja. Tidak ada yang tahu bahwa beliau adalah Al-Mahdi. Lalu Allah menjadikannya orang luar biasa dalam hal ilmu dan amal dalam semalam. Ini dalam istilah tasawuf semacam menjadi wali majzu, yakni tiba-tiba dibuat saleh dan faqih luar biasa tanpa usaha dan ikhtiar. Ada kesan Al-Mahdi mencapai derajat mujtahid mutlak dengan riwayat ini. Jika benar demikian, ini adalah rahmat Allah di akhir zaman. Karena fitnah yang sangat dahsyat memang membutuhkan seseorang dengan kualifikasi mujtahid mutlak untuk membimbing umat agar tidak tersesat. Abdullah Al-Shankiti dalam Maraqi Al-Su'ud menegaskan bahwa Al-Mahdi memang mujtahid. Poin ke-9, munculnya di akhir zaman. Artinya, sebelum dekat dengan tanda-tanda kiamat besar, maka tidak akan muncul Al-Mahdi. Hadisnya munculnya Al-Mahdi adalah mutawatir dan beliau bukan Nabi Isa. Adapun riwayat bahwa tidak ada Al-Mahdi kecuali Nabi Isa, maka itu dhaif. Dengan asumsi diterima sekalipun maksudnya adalah jika Nabi Isa sudah turun, maka hamba Allah yang derajatnya dari sisi mendapatkan petunjuk paling tinggi di zaman itu adalah Nabi Isa. Poin ke-10, Al-Mahdi akan muncul sebelum Nabi Isa turun. Bahkan Al-Mahdi dimungkinkan muncul sebelum Dajjal, kata Al-Azim Al-Abadi. Jadi urutannya di antara 3 kemungkinan. 1. Al-Mahdi, lalu Dajjal, lalu Nabi Isa. 2. Dajjal, lalu Al-Mahdi, lalu Nabi Isa. 3. Dajjal, lalu Al-Mahdi, berbarengan atau hampir berbarengan dengan Nabi Isa. Mungkin cukup sekian dan demikian dulu wahai sahabat Al-Aqsa. Kita akan melanjutkan dalam part selanjutnya. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad. Wassalam.